Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramdan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kemunduran atau keruntuhan dinasti Umayyah di Andalusia. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu dinasti Umayyah itu apa. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan Spanyol atau Al-Andalus dari tangan Visigoth. Penaklukan ini merupakan bagian dari ekspansi Islam di bawah kendali Khalifah Al-Walid I dari dinasti Umayyah. Setelah penaklukan, Al-Andalus menjadi provinsi di bawah kendali Khalifah Umayyah di Damaskus. Berdirinya Emirat Umayyah. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah di Damaskus digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Abdurrahman I, keturunan Umayyah, melarikan diri dari Damaskus dan mencari perlindungan di Afrika Utara. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I tiba di Andalus dan memproklamasikan diri sebagai Emir Al-Andalus, memisahkan wilayah tersebut dari kendali Abbasiyah. Ia membangun ibu kota baru di Cordoba dan memperluas wilayah kekuasaan. Abdurrahman I memperkuat kekuasaannya dengan mengalahkan lawan-lawan politik dan memperluas wilayah kekuasaan. Ia juga memperkenalkan sistem pemerintahan Islam dan membangun infrastruktur. Pada tahun 788 Masehi, Abdurrahman I meninggal dan digantikan oleh putranya Hisyam I. Dinasti Umayyah di Andalusia adalah pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Spanyol atau Andalusia selama 275 tahun, yaitu dari tahun 756 sampai 1031 Masehi. Periode ini merupakan bagian dari pemerintahan Bani Umayyah yang berlangsung selama 365 tahun, dengan periode pertama di Damaskus selama 90 tahun. Faktor-faktor keruntuhan Bani Umayyah di Andalusia. Setelah berkuasa selama 7,5 abad di Andalusia, Bani Umayyah mulai mengalami masa kemunduran. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Umayyah di Andalusia yakni sebagai berikut. 1. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Daulah Umayyah di Andalusia tidak memiliki sistem peralihan kekuasaan kepemimpinan yang jelas. Alhasil, para ahli waris berebut kursi kepemimpinan dan mencari kekuatan untuk memperolehnya. Di sisi lain, kebutuhan akan kekuatan pembantu ahli waris Daulah Umayyah memunculkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Andalusia. Keadaan itu diperparah munculnya muluk atau waif. Kedua, ideologi pemersatu bangsa lemah. Orang-orang pribumi Andalusia enggan menerima para mu'alaf sebagai bagian dari masyarakat mereka. Imbasnya menjadi bentrok antara etnis Salvia dan Barbar merupakan beberapa di antaranya. Ketiga, masalah ekonomi diabaikan. Para penguasa Daulah Umayyah di Andalusia begitu gigih mengembangkan ilmu pengetahuan, namun mereka abai meningkatkan perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat berkurang. Di sisi lain, politik dan militer tidak berjalan baik seperti ilmu pengetahuan. 4. Islam terasingkan.
Andalusia adalah wilayah Muslim yang berada di tengah-tengah kekuasaan Kristen Eropa. Andalusia hanya mendapatkan perhatian dan bantuan kecil dari Afrika Utara. Oleh sebab itu, Andalusia tidak mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. 5. Yang terakhir, pribumi menganggap kekuasaan Islam sebagai ancaman dan penjajahan. Salah satu faktor eksternal kejatuhan Daulah Umayyah di Andalusia adalah masyarakat asli Andalusia yang menganggap Islam sebagai ancaman dan penjajahan. Faktor eksternal tersebut menumbuhkan dan memperkuat nasionalisme masyarakat Kristen Andalusia untuk melakukan perlawanan. 6. Tekanan dari dinasti Abbasiyah. Persaingan dengan dinasti Abbasiyah di Timur Tengah juga memberikan tekanan yang cukup besar bagi Umayyah di Andalusia. 7. Perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan dan gagal panen juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan stabilitas sosial di Bani Umayyah. Akibat kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia berdampak sangat besar, diantaranya keruntuhan peradaban Islam di Andalusia, kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang pernah dicapai mengalami kemunduran. 2. Dominasi kekuatan Kristen. Wilayah Andalusia secara bertahap dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Kristen. 3. Migrasi besar-besaran. Banyak umat Islam yang memilih untuk bermigrasi ke wilayah lain untuk menghindari penindasan. Jadi kesimpulan dari ini, kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, sama-sama berperan penting dalam menyebabkan keruntuhan sebuah peradaban yang pernah begitu gemilang. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.